kaki-kakiku terang bagi jalanku. Di surga bersyukur kami untuk kesempatan ini. Kami mengundang hadirat-Mu penuh di tempat ini, sehingga doa kami, pujian keutamaan kami, firman-Mu adalah firman yang memudahkan hidup kami, yang memberkati kami sekalian. Dan doa-doa kami menjadi doa yang terhubung dengan surga hari ini. Maka berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Shalom. Mungkin kalau saya pakai mic, suara saya, karena saya berdulu masih lantang ya, karena ruangan kita pun tidak seberapa luas, jadi saya kira suara saya masih bisa menjangkau ruangan ini. Baik, karena Bapak saudara sekalian, saya sudah terkenal sedikit, saudara banyak, jadi saya tidak usah perkenalan lagi. Ada yang belum mengenal kami? Coba. Sudah ya? Oh, belum? Ada ya? Baik. Tapi nggak apa-apa lah, saya perkenalkan barangkali kita saudara. Saya Pendeta Kingson Parkusit, tinggal di Nenggolan. Bersama saya bawahan dari Bapak dan Ibu ini. Saya juga sebagai penyuluh agama Kristen. Ya. Jadi saya diminta untuk boleh melayani hari ini semua karena anugerah Tuhan. Istri saya berus tanggang, barangkali ada Parna di sini mungkin saudara. Udah kumar musli karena Parnasik makan. Firman Tuhan hari ini untuk mencoba membawa kita kepada perenungan. Ya, coba kita buka Bapak Ibu. Mana ibu-ibu yang satu kemarin itu mana? Katolik. Oh, Katolik rupanya ibu itu. Nggak bisa rupanya gabung. Beda. Oh, Beda jadwalnya. Beda ya. Ya, Bapak Kian bisa. Bapak sudah bisa ikut ke Katolik biar ini. Kalau mau gitu ya, untuk menambah referensi sebenarnya ya. Yohanes 9 ayat 25. Di tahanan 3 minggu yang lalu ini sudah saya sampaikan ya, tapi saya mengulang kembali barangkali untuk boleh membangun semangat kita untuk mengikuti ya. Yohanes 9 ayat 25. Ini saya kutip satu ayat dari sebuah perikop yang luar biasa, perikop ini ya. Baik. Kita baca bersama-sama ayat 25 kitab Yohanes pasal 9. Baik. 1, 2, 3 ya. Jawabnya, Apakah orang itu orang berdosa atau tidak tahu? Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Amin. Baik. Peristiwa ini luar biasa. Ada seorang buta yang sejak lahirnya hanya meminta-minta, tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia menjadi melek. Dia bisa melihat. Ya. Jadi ada statement begini. Dulu aku buta, sekarang aku melihat. Setelah perjumpaan dengan Tuhan, yang saya mau dorongkan kepada saudara sekalian hari ini, alamilah perjumpaan dengan Tuhan, maka akan terjadi perubahan yang luar biasa. Berjumpa dengan Tuhan membawa sesuatu yang baru. Bagaimanapun saudara ada di sini, mungkin itu adalah sebuah proses supaya saudara berjumpa dengan Tuhan. Mungkin selama ini waktu dalam kebebasan kita tidak peduli dengan gereja, tidak peduli dengan sosial, tidak peduli dengan doa, tidak peduli dengan Alkitab. Tetapi sekarang seolah-olah dipaksa untuk berjumpa dengan Tuhan, dipaksa untuk baca Alkitab. Perjumpaan dengan Tuhan itu bisa di mana saja. Ada banyak orang yang keluar dari tahanan seperti ini, dari pemasyarakatan, menjadi orang-orang yang hebat luar biasa. Ya, kalau orang Samosir ini pernah dengar Bapak Pendeta siapa yang di pintu sana kemarin? Bunggali Nadia kan? Itu beliau itu menjadi pribadi yang hebat luar biasa setelah berjumpa dengan Tuhan di kegiatan seperti ini. Di lapas, di pemasyarakatan. Jadi berjumpa dengan Tuhan, saya mengajak Bapak-bapak sekalian nanti kita betul-betul mengalami pembaharuan lah. Amin. Jadi dulu aku buta secara rohani.
nggak ngerti apa-apa, buta secara karakter, hidupnya brutal, hidupnya bebas. Tapi ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, semuanya itu ditinggalkan. Itu sebenarnya ada lagu kita berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang hanya orang yang betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan lah bisa mengalami pembaharuan. Ya, kami pun sebenarnya tidak lebih baik daripada saudara-saudara sekalian. Tetapi situasi itu yang membawa kami bisa menjadi seperti ini karena kami mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat firman-Nya ini. Maka mumpung Bapak saudara di tempat ini, berjumpalah dengan Tuhan di dalam firman Tuhan ini. Bacalah Alkitab. Mungkin ada kebebasan membaca Alkitab di sini ya. Katanya ada perpustakaan, banyak buku-buku di situ. Pergunakanlah waktu itu, carilah Tuhan. Dikatakan firman Tuhan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi mari cari kerajaan Tuhan di dalam firman Tuhan ini ya. Saudara akan terhibur lewat firman Tuhan ini. Saudara akan merasa tidak sendiri, merasa tidak terhukum. Mau merasa terhukum dong itu akan membuat stres, sakit. Mulai ada kesempatan dan sangat kita nikmati sukacita. Alhamdulillah, nggak terlalu stres kita di sana. Tetapi firman Tuhan ini membawa pembaharuan bagi kita. Amin. Amin Bapak. Amin. Ya. Coba katakan dulu aku buta rohani, sekarang aku melihat. Dulu aku buta rohani, sekarang aku melihat. Dulu aku tidak tahu berdoa, sekarang aku tahu berdoa. Dulu aku tidak tahu berdoa, sekarang aku tahu berdoa. Dulu aku kasar, sekarang aku lembut. Dulu aku kasar, sekarang aku lembut. Begitu orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, total diperbaharui hidupnya ya. Dulu nggak peduli dengan istri, ya berlaku sesuka hati, tapi nanti saudara lakukan karena Tuhan yang mengajari, karena firman Tuhan. Jadi orang yang mengalami pembaharuan setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, di dalam kitab Kolose 3 dikatakan ayat 5 gini. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jadi orang najol mana sungguh-sungguh bertobat, ya. Segala sesuatu yang duniawi. Kemudian yang percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan, sama dengan penyembahan berhala. Itu dilakukan orang-orang yang tidak mengenal Allah sebelumnya. Tetapi ketika bapak-bapak sekalian, saudara yang kami kasihi, sudah berjumpa dengan Tuhan, akan mampu meninggalkan itu semua. Amin. Amin. Karena dikatakan ayat 7, dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup dalamnya. Ketika belum berjumpa dengan Tuhan, itu dilakukan karena bukan pengetahuan mereka ke sana. Untuk itu saudaraku, saya mengajak tinggalkan semua. Coba kita ingat itu ada Jack Marpau ya. Ya, ada Jack Marpau. Saya suka lagu itu dan sering saya putar. Tahu lagunya siapa yang bisa nyanyi? Kamu satu dulu? Iya, kamu satu dulu. Ada yang tahu nggak? Ayo nyanyi kita sama-sama. Jora mau. Kurang bagus suaraku. Tinggal sebagus suara Jack Marpau. Ya, terus. Terus. Boleh berasal siap penjara. Gabedol mana dengan nama. Sudah ada gaya bandita nama. Akhir. Isi Allah gaya bandita dong keluar seno. Jalan. Kami bisa memimpinnya, kami bisa memandunya nanti ya. Unangan tong pradigma salelengon, ikon nasi sekolah bandita do. Enggak, ya. Alkitab ini cukup untuk mengajari kita, ya. Jadi kalau bisa dibiasakan nyanyian itu, dan nyanyian Jack Marpau itu dari jiwanya, dari dirinya, dan itu yang membentuknya. Maka biasakan Bapak Ibu, seperti di ayat apa ini ya? Ayat 16. Coba Kolose 3 ayat 16. Ini kita lihat ya.
Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur orang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Jadi biasakan nyanyian rohani, undang lagu-lagu stres, ya, undang lagu-lagu padelian. Ubere, nama saun kuda makan lagu-lagu padelian, la oro to homadeli. Adong do idokon edeni kita ikut tipu aku nama lubang indah. Jangan. Ya. Aduh, mulai nama untuk kulana mereka. Sebetulnya lagu padelian doi. Jiwanya lagu itu lagu padelian. Alai ala dong sautik ala hubereng ada kon. Ini ada kalau waktu siang melagu bigi lagu kusimaki lagunya. Jadi biasakan lagu-lagu rohani. Allah dong aku yang tikis deh. Asal disuruh kami merede tikis deh. Saya ada deni terus. Mulai kalau saya satu kala solam, orangnya dena. Ibu tahu doa apa? Dena. Artinya nawa kita ternyata lagu itu merasuk jiwa dan roh, juga mempengaruhi berkat, juga mempengaruhi kualitas hidup kita. Dene butamu dong. Mate madaina mangoli madamang. Mulai kalau saya satu kala som harus mati dene oke. Ibu tamu dong. SMP mana kelas 2 mate atau mana? Potong penting lah kok. Jadi biasakan lagu-lagu rohani lah. Dalam Yesus ada lagi. Kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada kemenangan. Jadi saudara akan mampu menang terhadap dosa seperti firman ini, mematikan segala hawa nafsu dunia apabila kita ekspresikan dalam pujian, dalam doa. Jadi jangan lagu-lagu apalah, lagu-lagu dendam, lagu-lagu sakit hati. Ikon baru dokon lagi. Ikon mati aku. Alemi inna. Aku ya mang baru ada bisa naik lagu-lagu naik. Tidak makan bagimu nenek. Unang betong semua ini tiada maaf bagimu nenek. Lagu asal apa tu? Lagu kepahitan. Jadi sampai makan no, kepahitan naik terus mak. Tapi hidupku di mana Kristen? Jadi mulut ulang nih. Saya rindu bapak-bapak baca nanti Kolose 3 ya ayat 5 sampai dengan 17 ini ya. Itu jom mana Pak Jumpa sama bayon makane. Dan persoalanku sepeta hoi na pemandumawin dengan. Nah boto dulu aku buta sekarang aku melihat. Ya. Jadi tidak peduli saudara di sini banyak hamba Tuhan yang datang. Mau seperti apa gayanya, mau 50 kali ganteng dari kami ini kan. Tak persoalan mau seperti apapun. Yang penting bapak-bapak sekalian lepas dari selesai tanggung jawab di sini keluar nanti seperti jak merpaung lah. Ya bebas di tanah maaf. Ada tak buat di tahun nabi. Jadi nak pola macam mana kebuahan. So kami marilex tak pola. Ngata pe gudang handai budi. Tak persoalan nih. Alai molorap do Yesus kita berjumpa dengan Tuhan kita akan semangat selalu. Amin. Amin. Yang berarti dia beda ngadong persoalan. Gudang do persoalan nami. Yang berarti terus go hepeng nami. Sipata gudang do hepeng muna. Hepeng nami holo sipata ngis tangan. Alai dan pola dia masalah nasukan hepeng nami. Alana yang penting sehat, yang penting bisa makan minum itu jauh lebih cukup. Untuk itu saya mengajak betul-betullah alamilah perjumpaan dengan Tuhan ditandai dengan pertobatan, ditandai dengan perubahan. Dulu aku kasar, sekarang aku lembut. Dulu aku malas, sekarang aku menjadi rajin. Amin. Amin. Dulu aku benci, sekarang aku pengampun. Sobat sama-sama katakan dua ya. Dulu aku benci, sekarang aku pengampun. Atau kita lebih apakan lagi? Lebih sederhana. Dulu aku pendendam, sekarang aku pengampun. Ayo. Dulu aku pendendam, sekarang aku pengampun. Jadi lagu jangan dong be. Lagu ai atau nak kita itu mati tak aku. Alit naik betul. Iyalah, jadi lagu-lagu rohani lah. Amin. Amin. Coba kita nyanyikan lagu itu.
Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Coba Bapak Ibu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, yang sia-sia. Jadi mana tahu ada lagi praktek-praktek hidup yang sia-sia selama ini, jangan lagi kembali ke sana. Itulah orang-orang yang bertobat. Ayat terakhir ayat 17 ini, Kolose 3 ayat 17. Coba kita baca bersama-sama yuk. Ya, teruskan. Inilah standar hidup orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan dengan perkataan. Jadi kami pun di sini melakukannya bukan untuk kalian lihat Bapak supaya sok hebat. Enggak. Kami mau lakukan itu karena dalam nama Tuhan Yesus. Di ayat 23 itu nanti harus digabung itu ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Jadi jangan sesali keadaan ini, maka lakukanlah seperti melakukannya untuk Tuhan dengan segenap hati, bukan untuk manusia. Kami kalau melakukannya supaya bapak-bapak lihat sok jago, kami tidak ada gunanya. Tapi kami melakukannya karena kasih. Kami melakukannya karena saudara kami anggap saudara-saudara yang harus menjadi pribadi yang dikasih Tuhan. Dan pastikan namamu tercatat di surga kelak. Amin. Jikalau kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan dan mau tinggalkan cara hidup yang lama. Kita angkat satu lagi pujian tadi referennya. Ku telah mati dan tinggalkan, kita akan berdoa. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu yang memberkati kami hari ini. Jadilah Tuhan, hadir di hidup kami, perbaharuilah hidup kami, sehingga kami meninggalkan cara hidup yang lama, yang sia-sia, yang tak berarti. Hari ini aku berjanji mau mengikuti Engkau, mau melayanimu. Kami letakkan di mezbah-Mu seluruh hidup kami. Jadilah kehendak-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu. Milik-Mulah kami, milik-Mulah aku, dari hari ini sampai selama-lamanya.